Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is it going? How are you? Wonderful. Before we start, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ustazah Naila. Well, in this video we are going to learn chapter 3 mengenai suggestion, yaitu memberikan saran. Suggestion, what is suggestion? Apa itu suggestion? Suggestion is used when giving an idea or opinion or advice to be considered for others before that person makes a decision. Jadi suggestion itu digunakan ketika kita memberikan ide atau opini, pendapat kita atau saran kita agar dipertimbangkan oleh orang tersebut sebelum orang tersebut memutuskan sebuah keputusan seperti itu. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Itu adalah contoh yang pertama. Di sini ditekankan penggunaan should. You should greet me. Kamu harus menyapaku. You should ask question. Kamu harus menanyakan menggunakan bahasa Inggris. You should answer question. Kamu harus menjawab pertanyaan. And you should take leave in English. Kamu harus berpamitan dengan bahasa Inggris juga. Kemudian contoh selanjutnya, I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I always help you. Nah, di sini juga menekankan penggunaan should. You should not be ashamed. Kamu seharusnya tidak usah malu, nggak perlu malu untuk menggunakan bahasa Inggris seperti itu. You should not be ashamed to speak and write. Kamu harusnya nggak usah malu untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. And you should be sure. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa melakukannya. Seperti itu. Nah, first di sini kita akan pelajari tentang asking suggestion and giving suggestion. Jadi kita meminta saran dan memberikan saran. Jadi bagaimana kita memberikan saran dan bagaimana kita menanyakan atau meminta saran. Nah, seperti itu. First, we are going to learn asking for suggestion. Jadi bagaimana kita menanyakan atau meminta saran kepada orang lain. Nah, kita bisa menggunakan kata shall or should. Gitu ya. Shall or should ini bisa berarti haruskah aku seperti ini? Seperti itu. Kemudian contoh polanya yaitu shall or should, kemudian diikuti dengan subject, kemudian verb. Jadi bentuknya kalimat tanya. Jadi ketika kita meminta saran, itu kita menggunakan kalimat tanya. Contohnya, shall we go home early? Shall I apologize to her? Jadi haruskah aku pulang duluan gitu kan? Haruskah aku minta maaf padanya? Seperti itu. Jadi itu menanyakan saran. Haruskah aku melakukan seperti ini? Seperti itu. Kemudian ada where shall we go this holiday? Kemana kita enaknya kita mau pergi kemana ya liburan ini? Seperti itu. Jadi itu menanyakan saran. Kemudian selanjutnya ada giving suggestion, yaitu memberikan pendapat. Nah, bagaimana kita memberikan pendapat dalam bahasa Inggris? Kita bisa menggunakan kata seperti ini. Should, seharusnya tadi should. Kemudian could, bisa, could itu bentuk lampau dari can. Ya, bisa can, bisa could. Kemudian bisa pakai might. Might berarti mungkin atau boleh. Seperti itu. Nah, polanya pertama ada subject diikuti dengan should or can or could or might. Kemudian diikuti dengan verb, kemudian dilengkapi dengan complement. Itu untuk kalimat yang menggunakan verb ya atau verbal. Kemudian untuk kalimat nomina atau yang gak menggunakan verb, kata kerja, itu seperti ini. Subject diikuti dengan should or could or can or might, dan diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan adjective or noun or adverb, kemudian dilengkapi dengan complement seperti itu. For example, contohnya,
Yang verbal ya ini, you can apologize to make situation better. Kamu bisa meminta maaf untuk membuat situasi ini lebih baik gitu. Jadi sini kata kerjanya apologize. Kemudian bisa juga you might tell your problem to your parents. Kamu mungkin bisa menceritakan masalahmu ke orang tuamu. Di sini tell ini adalah kata kerja. Might kemudian diikuti dengan verb kata kerja. Kemudian bisa juga you should see the doctor. Kamu harusnya pergi ke dokter gitu. Kemudian bisa juga you should finish your homework immediately. Kamu seharusnya menyelesaikan PR segera gitu. Kemudian untuk yang nomina bisa menggunakan ini, we might be able to go to Hawaii together on vacation this time. Kita bisa aja pergi ke Hawaii bersama-sama di liburan kali ini gitu. We might be able. Nah, be diikuti dengan able seperti itu. Nah, selain menggunakan kata tadi, should, could, can, might itu bisa juga pakai why don't you, why don't you, why don't you, terus diikuti dengan verb. Kenapa enggak kamu seperti ini gitu, kemudian diikuti dengan verb. Contohnya, why don't you try a new restaurant in town? Kenapa kamu enggak nyoba restoran baru di kota gitu. Kemudian, why don't you search the internet about your task? Kenapa kamu enggak cari aja di internet tentang tugasmu seperti itu. Next, ada juga penggunaan how about. How about gimana kalau gitu. Kemudian diikuti dengan how about ini bisa diikuti dengan verb ing atau noun. Contohnya, how about going picnic this Saturday? How about going picnic this Saturday? Gimana kalau kita pergi piknik Sabtu ini gitu. Kemudian how about picnic? Nah, how about picnic? Picnic di sini adalah noun. Kalau yang sebelumnya how about going picnic? Verb ing kemudian diikuti dengan pelengkapnya yaitu picnic this Saturday seperti itu. Kemudian bisa juga pakai let's kemudian diikuti dengan verb one. Let's pray before we study. Ayo berdoa dulu sebelum kita belajar. Kemudian let's find a good book in the library. Ayo cari buku bagus yuk di perpustakaan, misal seperti itu. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.